Sulit dipercaya, semua ini berawal dari sebuah kamar sederhana, hanya dengan satu komputer. Tokoh utama kita sedang bersantai setelah hari yang melelahkan, bermain game sambil menikmati bir dingin. Saat terlelap, dia terkejut terbangun di dunia game yang sedang ia mainkan. Di tempat asing ini, seorang wanita berambut putih memanggilnya Tuan Kedem, memperingatkan adanya monster kuat di sekitar. Karakter utama kita, Kadem, sama sekali tidak khawatir dan berkata akan membereskan mereka semua dalam sekejap. Dengan itu, dia langsung menerjang ke arah gerombolan besar makhluk yang mendekat. Dalam sekejap mata, petarung kita sudah berada di tengah-tengah musuh, siap menyerang. Makhluk-makhluk iblis ini terlihat sangat tidak ramah dan siap melawan dengan sekuat tenaga. Bergerak secepat kilat, Kadim menumbangkan satu musuh dengan sekali tebas. Tanpa jeda, ia terus bergerak, melenyapkan beberapa monster sekaligus. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk itu mulai berjatuhan ke tanah, tak lagi bergerak. Saat debu mereda, hasil pertarungan terlihat jelas dengan banyak sekali musuh yang telah dikalahkan. Berlutut di tengah kehancuran, pahlawan kita tampak sedikit lelah. Namun, ia cepat bangkit, menunjukkan masih punya banyak energi untuk bertarung. Dia bergumam bahwa dunia iblis memang seperti ini, dengan ancaman level tinggi sejak awal. Perjalanan menuju Raja Iblis Agung akan jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Mengesampingkan pikiran itu, ia berbalik seolah teringat sesuatu. Dia tahu pasti akan kena omel dari Melissa. Sementara lebih banyak monster muncul. Di hadapannya gerombolan besar makhluk iblis lain muncul, siap untuk ronde berikutnya. Tiba-tiba, seorang gadis berambut kemerahan meneriakkan nama sang pejuang sekuat tenaga. Dia adalah penyihir Melissa. Dan ia sangat marah karena sudah mengingatkan agar tidak pergi sendirian. Saat itu, seorang satria berambut pirang menepuk bahunya untuk menarik perhatiannya. Satria pirang bernama Gale ini juga sibuk melawan beberapa golem batu. Memperkenalkan diri sebagai pahlawan, Gale, dia menyiapkan pedangnya untuk melanjutkan perjuangan. Dia memberitahu Melissa untuk menyimpan omelannya karena monster adalah prioritas saat ini. Melissa mengeluh bahwa Gale terlalu serius sebagai seorang pahlawan dan itu membuatnya merasa sesak. Sementara itu, wanita berambut putih memanjatkan doa, berharap arwah pertempuran melindungi mereka. Dia khawatir Tuan Kedium terlalu memaksakan diri dan harus lebih berhati-hati. Memanfaatkan kelengahannya, seekor monster menerjang untuk menyerangnya dari belakang. Untungnya, seorang pria yang tampak seperti pendeta muncul dan memberitahu gadis itu, Cyril, untuk tidak cemas. Pendeta Gordon menenangkan Cyril, mengatakan bahwa Kodim pasti punya rencananya sendiri. Mereka memutuskan untuk membereskan monster terlebih dahulu sebelum berbicara dengan sang pejuang. Di tempat lain, tokoh utama kita memperkenalkan diri sambil melihat reruntuhan di sekitarnya. Dia dan sekutunya adalah garda terdepan dari kelompok pahlawan yang ditakdirkan untuk mengalahkan sang Raja Iblis. Karakter ini adalah pejuang agung dari Atala, dewa pertarungan dan alam liar. Tapi, ada rahasia besar di balik petarung ini yang sepertinya tidak diketahui siapapun. Kenyataannya, dia adalah seorang prasuk dari dunia lain yang masuk ke dalam tubuh karakter game ini. Ironisnya, dia hanyalah karakter pendukung dalam game bernama Hadat Warrior. Alur utama game ini sederhana. Seorang pahlawan mengumpulkan teman untuk mengalahkan bos terakhir. Banyak orang mungkin menikmati petualangan seperti ini dengan karakter yang unik. Namun, bagi orang modern yang bahkan tak pernah menyakiti seekor ayam, kenyataan ini sangatlah brutal. Untuk bertahan hidup di tempat ini, dia harus melakukan hal-hal yang tak pernah ia bayangkan. Dunia tempatnya mendarat jauh lebih kejam dari apapun yang pernah ia lihat. Pejuang kita punya sifat unik bernama Berserker yang membuatnya lebih kuat saat mengonsumsi cairan iblis. Dengan begitu, dia hanya perlu melenyapkan beberapa monster lagi. Jika dia bisa memusnahkan mereka semua, dia akhirnya bisa mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang mengerikan ini. Dia harus mengakhiri konflik ini agar bisa bebas dari tempat ini selamanya. Dengan tubuh yang berlumuran cairan musuh-musuhnya, sang petarung tampaknya mulai kehilangan kendali. Satu-satunya keinginannya adalah meninggalkan alam neraka ini secepat mungkin. Bahkan jika hanya 1 hari lebih cepat, dia ingin keluar dari sana lebih cepat dan lebih cepat lagi, tanpa peduli hal lain. Akhirnya,
Dia berdiri di puncak gunungan makhluk yang dia kalahkan sendiri. Dia seolah telah menjadi seperti iblis, tenggelam dalam hasrat bertarungnya. Saat itu, makhluk baru dengan penampilan feminin muncul untuk menghadapinya. Pahlawan kita menatap para iblis dengan kebencian mendalam di mata merahnya yang menyala. Dengan kondisi tak stabil, dia berteriak akan melahap mereka semua sampai tak bersisa. Dia berjanji akan menyapu bersih semua yang menghalangi jalannya tanpa terkecuali. Dia bahkan bersumpah akan meminum esensi mereka untuk memuaskan amarahnya yang tak terkendali. Tapi tiba-tiba, cahaya terang bersinar dan sebuah suara memohon agar Tuan Katim segera berhenti. Cahaya itu tampaknya memengaruhinya, dan pemuda itu menatap kaget ke arah sumber suara. Rupanya penyihir Melissa terluka dan menggunakan sihir untuk mencoba menenangkannya. Di tengah amarahnya, sang kesatria mengenali sahabatnya dan memanggil namanya. Dia tak percaya dengan apa yang hampir dilakukannya. Kekuatan berserker itu perlahan membuatnya kehilangan kendali. Pemuda itu bertanya-tanya, apa ia sudah tak bisa mengenali teman-temannya lagi? Deskripsi permainan itu kini menjadi kegilaan nyata yang menusuk benaknya. Esensi iblis yang dulu menjijikan, kini terasa manis dan menguasai dirinya. Hasrat bertarung ini perlahan menggerogoti kesadarannya. Dia cemas jika tak bisa menahan kegilaan ini dan kehilangan dirinya. Sebelum itu terjadi, ia harus mengalahkan iblis agung itu dan mengakhiri segalanya. Saat itu, Melissa memeluknya dari belakang untuk menenangkannya. Sang penyihir berkata semua baik-baik saja dan memintanya tak menyalahkan diri. Dia bilang kini giliran mereka untuk melindunginya dan sang kesatria hanya meminta maaf padanya. Melihat itu, Cyril dan Gordon mendekat untuk mendukung pemimpin mereka. Keduanya berjanji akan melakukan apapun agar dia tak dikuasai kegilaan. Gordon bahkan bercanda akan menyadarkannya dengan pukulan jika perlu. Tiba-tiba, Gale mendekat, melangkahi musuh yang tumbang, dan bertanya apa istirahatnya sudah selesai. Kesatria itu bilang sudah waktunya untuk bergerak maju. Dia mengulurkan tangan pada Kadum, berkata mereka harus mengalahkan iblis itu bersama. Tokoh utama kita menatap tangan Gale, masih merasakan penyesalan yang mendalam. Menerima bantuan itu, mereka melanjutkan perjalanan berat mereka. Akhirnya, setelah waktu yang lama, mereka tiba di tujuan dan pertarungan terakhir dimulai. Sang kesatria bersiap melancarkan serangan terakhir pada iblis merah raksasa itu. Makhluk itu meraung saat serangan pahlawan kita mendarat sempurna. Dia mengayunkan kapaknya, menciptakan badai kehancuran murni. Gale menatap dengan lega, berkata, perjuangan panjang ini akhirnya berakhir. Serangan kuat itu langsung mengakhiri riwayat sang iblis agung. Tanpa intinya, tubuh iblis itu perlahan berubah menjadi debu. Saat pertarungan berakhir, Melissa Tekjia memandangi debu yang menyelimuti area itu. Dia tak percaya dan bertanya, apa semuanya sudah selesai? Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahunya, membuatnya terkejut. Ternyata, itu Gordon yang berkata bahwa berkat anugerah Elga, pertarungan ini telah berakhir. Sang penyihir masih syok, meyakinkan diri ini adalah akhirnya. Tapi tiba-tiba, cahaya kuat muncul di langit, membuatnya ketakutan. Sinar terang itu menerangi seluruh medan perang dengan aura misterius. Bingung, semua orang menatap ke atas, mencoba memahami, lalu Cyril berteriak panik memanggil pemimpinnya, Tuan Kadum. Kapak sang kesatria tergeletak di tanah, dan siluetnya berlari menuju cahaya itu. Gale berteriak agar temannya berhenti, karena mereka tak tahu apa isi cahaya itu. Sang protagonis berhenti sejenak tanpa menoleh ke belakang. Dia hanya melirik dari sudut matanya, menatap teman-temannya untuk terakhir kali, sambil tersenyum. Dia berkata, ini suatu kehormatan bisa bersama mereka secara langsung. Begitu saja, dia lenyap ke dalam cahaya, sementara Gale meneriakkan namanya. Cahaya keemasan menyilaukan semua orang saat sang kesatria mencoba menggapai sahabatnya. Saking kuatnya cahaya itu, Cyril kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tebing di dekatnya. Sang pendeta menghantam tanah dan terbaring kesakitan. Ketika debu menghilang, dia sendirian di tanah yang benar-benar tandus. Dengan ekspresi sedih, dia kembali memanggil nama pemimpinnya sekali lagi. Sementara itu, pahlawan kita berjalan di ruang hampa yang gelap. Dia pikir tak ada yang berubah dan bingung apa yang akan dilakukan saat kembali. Rencananya sederhana,
minum bir dingin, tidur, dan takkan pernah lagi memainkan game ini. Dia merasa bersalah tak berpamitan, tapi sadar takkan bertemu mereka lagi. Jadi, dia memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada sang kesatria, Kadum. Di depannya, muncul cahaya berbentuk salib, yang dia sebut sebagai pintu keluar. Pemuda itu pikir dia akan bebas setelah melewatinya. Tapi dia terkejut. Wajahnya berkeringat. Dia tak percaya dan menganggap ini semua mimpi. Salib bercahaya itu berdiri di hadapannya seperti sebuah wahyu. Ekspresinya berubah total dan dia mulai tertawa tak terkendali. Dia tertawa dengan tawa yang dipenuhi keputusasaan dan kegilaan. Di depan matanya muncul tulisan permainan baru plus dan mengatur ulang permainan. Adegan berganti memperlihatkan Gale memimpin prajurit dengan sebuah gerobak. Saat permainan diatur ulang, protagonis kita terlihat dengan tangan terbelenggu. Dia ada dalam barisan panjang tahanan yang dikawal beberapa prajurit. Tahanan lainnya mulai mengeluh. Satu mengaku tak bersalah, yang lain bilang hanya mencuri cincin. Terganggu. Salah satu penjaga menyuruh semuanya untuk segera diam. Kehilangan kesabaran, prajurit itu memukul pria tua agar mereka diam. Penjaga itu menggerutu karena para tahanan hari ini terlalu berisik. Saat itu, tahanan lain mendekati petugas dan mengaku tidak bersalah. Prajurit itu menatapnya tajam, menanyakan siapa dia berani bicara seperti itu. Pria itu menyangkal, menjelaskan kalau dia hanya dijebak dan tak pernah menjual barang terkutuk. Namun, petugas itu hanya menatapnya dingin, sama sekali tidak peduli dengan pembelaannya. Pria itu berpikir, selalu ada yang tega mengorbankan orang lain demi keuntungan sendiri. Dari kehauan Gale terlihat di atas kudanya, sang paladin yang ternyata masih sangat muda. Penjaga itu menyeringai licik. Tahu nasibnya dipertaruhkan jika ada kesalahan. Ia lalu membentak, apa tahanan itu berani meragukan seorang paladin Elga? Membuatnya ketakutan. Prajurit itu berkata jika tak bersalah, dia akan bebas, lalu menyuruhnya kembali ke barisan. Dengan frustrasi, pria itu kembali ke tempatnya di antara para tahanan. Sayang sekali, pikir penjaga itu. Tapi, karena dituduh paladin, nasibnya sudah tamat. Mengabaikan pedagang itu, prajurit tersebut mengalihkan perhatiannya ke barisan yang lain. Ternyata, protagonis kita berdiri tepat di belakang pria tadi. Prajurit itu heran. Bagaimana mereka bisa menangkap seorang barbar sekuat ini? Pahlawan kita berjalan tenang, tanpa menunjukkan emosi apapun. Dengan tatapan serius, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Tubuhnya terasa familiar, tapi semua kekuatan hebat yang dulu ia miliki telah sirna. Kegilaan dan rasa bersalah yang menghantuinya juga lenyap. Dari tulisan New Game Plus, ia sadar permainan ini telah dimulai ulang. Meski begitu, ia terbaring di tanah, masih bingung dengan situasi yang dihadapinya kini. Ia berpikir, permainan ini tidak dimulai dengan cara aneh seperti ini. Tiba-tiba, seorang pria tua yang juga terikat menarik perhatiannya. Pria tua itu mengulurkan tangan, menawarkan beberapa akar aneh kepada sang satria perkasa. Katanya, kunyahlah akar itu agar perjalanan tidak membosankan. Protagonis kita hanya diam, mengamati pria tua yang menawarinya. Pria tua itu menjelaskan pernah ditolong kaum barbar, dan pemuda ini mengingatkannya pada mereka. Karena itu, pahlawan kita menerima pemberiannya meski tangannya terbelenggu. Ia bertanya bagaimana pria tua itu ditangkap, tapi ia mengaku tidak tahu. Sambil berpikir, pria tua itu hanya berkata bahwa ia mengerti situasinya. Kodim berkata, paladin membenci penentang, tapi punya dewa lain bukanlah kejahatan. Terkejut, pria tua itu bertanya apa ada kekaisaran karena ia tak tahu Lucania. Pahlawan kita ingat, Lucania adalah sebuah kerajaan. Tapi kata pria tua itu sudah lama sekali. Ia bertanya-tanya apa ini dunia paralel, lalu menanyakan kemana mereka akan dibawa. Pria tua itu menjelaskan mereka menuju ibu kota untuk diadili. Protagonis kita lega, setidaknya ia takkan langsung dihabisi. Pria tua itu kaget. Bagaimana bisa ia merasa lega? Katanya, para inkuisitor itu gila dan akan menjadikannya mainan. Pria tua itu terus menceritakan hal-hal mengerikan yang mungkin akan terjadi di sana. Tiba-tiba, Gale datang dan menghantam pria tua itu dengan gagang senjatanya. Pukulan itu begitu kuat hingga membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Sang paladin memperingatkan, siapapun yang menghina agen Elga akan menanggung akibatnya
Sambil menyeringai, Satria Pirang itu tampak puas. Ia lalu mendekati protagonis kita yang menyaksikan semuanya. Gale bertanya pada si barbar, apakah dia yang membuat semua keributan itu? Gale mengancam, jika tak mau bernasib sama seperti pria tua itu, ia harus memohon. Satria itu menambahkan, jika ia memohon ampun, nyawanya akan diampuni. Protagonis kita hanya menatap paladin itu dengan senyum mengejek, sengaja memprovokasinya. Murka, pria pirang itu berteriak, bagaimana bisa seorang penentang sepertinya berani mengejeknya? Menganggapnya penghinaan, ia bersiap menyerang tahanan tak berdaya itu. Ujung pedangnya mendekat ke mata pahlawan kita, tapi ia sama sekali tidak bergeming. Bahkan dengan bahaya di depan mata, sang satria tetap tersenyum tipis. Paladin itu terkejut melihat reaksi lawannya. Dengan gerakan cepat, si barbar mencengkeram mata pedang itu dengan tangan terbelenggu. Gale berteriak kaget dan kesakitan saat pria besar itu menahan senjatanya dengan kekuatan luar biasa. Sang paladin makin marah dan menyuruhnya segera melepaskannya. Pahlawan kita berkata, baiklah, lalu melepaskan pedang berkilau itu. Dengan sekali dorong, pria besar itu membuat sang satria dan kudanya mundur beberapa langkah. Gale menyebutnya penentang terkutuk dan bersumpah akan menghakiminya saat itu juga. Mata Satria Pirang itu dipenuhi benci dan keterkejutan. Mengabaikan ancamannya, si barbar melompat melewati paladin itu dengan gerakan mengagumkan. Ia mendarat dengan dampak besar yang menerbangkan debu. Saat debu mereda, protagonis kita berdiri sementara Satria Pirang itu sudah terjatuh. Bahkan kuda sang satria tak sanggup menahan kekuatan itu dan terbaring tak bergerak. Sang paladin muda juga tersungkur di tanah. Benar-benar linglung dengan apa yang baru saja terjadi. Tahanan itu hanya berdiri diam, menatap mantan rekannya yang tergeletak. Sambil bangkit dengan susah payah, Gale tak percaya seorang penentang menyerangnya. Ia tak habis pikir ada yang berani melukai seorang abdi dewa, lalu mengambil tombaknya. Kadum berpikir, seorang paladin tetaplah paladin, tak akan cukup untuk mengalahkannya. Ujung tombak sang satria bersinar keemasan, siap melancarkan jurus berikutnya. Dengan senjata di tangan, pria pirang itu bersiap membalas dengan segenap kekuatan sucinya. Pahlawan kita menyadari pemuda itu akan memakai jurus khusus. Gale pun berdoa pada Elga, sang penguasa cahaya abadi, memohon kekuatan sinar suci turun dari langit, menyelimuti sang paladin dengan energi yang luar biasa. Atas nama Elga, dia menghukum si penista, berjanji akan mengakhirinya selamanya. Sang satria pun menerjang, tombaknya berkilau dengan kekuatan suci. Dia berlari ke arah protagonis kita, yang berdiri di dekat gerobak tahanan. Menghadapi serangan itu, sang barbar sadar, jurus itu sangat kuat. Dengan tubuhnya yang lemah, dia takkan bisa menghindar tepat waktu. Pancaran cahaya melesat cepat, siap menghancurkan targetnya. Ledakan itu menghancurkan belenggu pahlawan kita dan gerobak di belakangnya. Saat debu menghilang, sang protagonis terlihat berdiri di tengah puing-puing. Dada sang pejuang, tempat serangan itu mendarat, kini bersinar terang. Paladin itu mendekat dengan kaget, tak percaya si tahanan masih hidup. Dia menyebut si barbar sekuat penampilannya yang buruk, lalu maju perlahan. Sang protagonis berpikir, meski di-reset, skill berserkernya ternyata masih aktif. Andai saja ada satu iblis lemah di dekat sini, semua akan lebih mudah. Dengan begitu, dia mulai mencari cara untuk kabur dari situasi rumit ini. Namun tiba-tiba, sang pejuang mencium aroma tak asing dari sisa-sisa gerobak. Gale mendekat dan mengakui si barbar kuat, tapi ini akhirnya sang paladin menyuruhnya meminta ampunan Elga sebelum perjalanannya berakhir. Seketika, wajah Satria Pirang itu dipenuhi rasa kaget dan jijik. Dia menutup hidungnya, mengeluhkan bau busuk yang tiba-tiba menyebar. Pahlawan kita hanya menatapnya lalu tertawa terbahak-bahak. Sang satria bertanya, apa yang lucu? Apa si barbar sudah kehilangan akal sehatnya? Pria besar itu berkata, sepertinya Dewa Elga lebih memilihnya sebagai favorit. Setelah itu, dia meninju kayu gerobak hingga hancur berkeping-keping. Dari puing-puing, dia menarik keluar kepala goblin yang tersembunyi di dalamnya. Sang paladin tetap menutup hidung, menyaksikan pemandangan aneh itu. Tanda salib di dada pahlawan kita bersinar terang, diiringi senyumnya yang sinis. Tampaknya, sang pejuang punya sebuah rencana yang sangat bagus. Dia memegang sisa-sisa monster itu,
siap memakai kekuatan uniknya. Tanpa ragu, sang barbar menengadahkan kepala makhluk itu dan meminum cairannya. Sang paladin dan para prajurit lain hanya bisa terpana, tak bisa berkata-kata. Gale mengepalkan tangannya berpikir si penista sudah gila karena meminum esensi iblis. Dia menunjuk seorang penjaga dan menyuruhnya membereskan pria itu. Aura merah terpancar dari tubuh sang protagonis saat prajurit itu mendekat. Penjaga itu gemetar ketakutan dan nyaris tak bisa memegang tombaknya dengan benar. Meski ketakutan, prajurit itu tetap maju menuruti perintah. Tapi si barbar lebih cepat. Mencengkeram wajah pria itu dengan kekuatan brutal. Cengkeraman pahlawan kita begitu kuat, hingga helm prajurit itu penyok. Penjaga itu menjerit kesakitan saat diangkat dari tanah, hanya dengan wajahnya. Dengan suara lemah dan takut, prajurit itu memohon agar nyawanya diampuni. Sang pejuang malah mengencangkan cengkeramannya. Tak peduli permohonan itu, paladin pirang itu menatap ngeri. Tak tahu harus berbuat apa. Sang pejuang lalu melumpuhkan pria itu dengan satu serangan cepat yang brutal. Dia berpikir iblis itu lemah dan hanya memberinya buff kecil, tapi itu cukup. Dengan kekuatan ini, dia yakin bisa kabur dari rombongan tahanan. Aura merahnya makin pekat saat sang protagonis berteriak bahwa ini lebih dari cukup. Para prajurit yang tersisa gemetar ketakutan. Salah satu dari mereka menyebut si barbar monster dan kepanikan pun mulai menyebar. Para penjaga menjatuhkan senjata mereka, terintimidasi oleh kekuatannya. Tanpa pikir panjang, para prajurit dan tahanan lain mulai kabur. Tapi Gale berteriak agar mereka tak mundur dan membentuk barisan untuk menaklukkan si tahanan. Sang paladin memperingatkan siapapun yang kabur akan dihukum berat. Dia yakin jika prajurit berhasil mendaratkan tombak, pria itu pasti akan tamat. Sang protagonis memakai sisa goblin sebagai senjata dan melemparkannya ke arah Gale. Hantaman itu membuat sang satria terjatuh lagi, membuatnya sangat pusing. Pahlawan pirang itu terbaring kesakitan, tak mampu untuk bangkit. Dia menoleh ke samping dan melihat sisa-sisa iblis itu, tak percaya ini terjadi. Gale bersusah payah berdiri dan menatap si barbar dengan penuh kebencian. Paladin muda itu tak percaya si tahanan benar-benar akan kabur. Dengan kekuatan berserker aktif, pahlawan kita kabur dengan kecepatan tinggi. Sang satria berlutut, bersiap menggunakan jurus sucinya sekali lagi. Dia kembali berdoa pada Elga, memohon kekuatan untuk mengalahkan hamba kejahatan ini. Matanya bersinar keemasan, sementara tubuhnya memancarkan aura dahsyat. Sang paladin lalu menembakkan pancaran energi emas ke arah buronan itu. Dengan pekikan perang, dia bersumpah akan melakukannya atas nama dewanya. Serangan cahaya itu menghantam sang protagonis, menciptakan ledakan keemasan. Pria pirang itu tersenyum, mengira ini adalah akhir dari si barbar. Namun di luar dugaan, pejuang itu menangkap serangan tersebut dengan tangan kosong dan menatapnya tajam. Sang paladin terkejut dan tak bisa berkata-kata melihat pemandangan luar biasa itu. Pahlawan kita lalu menghancurkan bilah cahaya itu tanpa rasa sakit. Dengan kekuatan dahsyat, dia menghancurkan jurus sang paladin hanya dengan satu pukulan. Dengan tangan lainnya, dia meninju satria itu begitu keras hingga terlempar. Saking kuatnya, tubuh satria itu sampai terseret di tanah. Dengan kepalan tangannya, si barbar berdiri tegak sementara sang paladin memohonnya untuk berhenti. Dengan wajah lebam, Gale mengakui kesalahannya dan memohon belas kasihan kali ini saja. Sang protagonis menatap pria yang tersungkur itu, yang memohon agar nyawanya diselamatkan. Dia berbalik seolah akan pergi, sementara pria pirang itu berterima kasih. Namun dalam hati, sang paladin mengutuknya. Bersumpah si barbar bodoh itu akan membayarnya. Terbaring di rumput, satria itu terengah-engah sambil memulihkan diri dari serangan. Dia bersumpah akan membalas dendam atas nama Elga, tapi tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Sebuah tombak tertancap di tanah tepat di depannya. Dan dia tidak tahu kenapa, betapa ngerinya. Sang protagonis berjalan kembali ke arahnya sambil menyeret senjata. Satria pirang itu benar-benar terkejut dan tak bisa berkata-kata. Matanya terbelalak ngeri karena tahu waktunya telah habis. Pria besar itu mengambil tombak, menyadari pria itu masih berdoa pada dewanya. Dia mengangkat senjatanya dan berharap sang paladin bisa bergabung dengan dewanya di alam baka. Dengan panik, satria itu meminta sang pejuang menunggu dengan suara gemetar. Tapi si barbar tidak mendengarkan dan menghujamkan tombak itu sekuat tenaga.
Serangan itu menembus sang paladin dan pria tua yang dipukulnya tadi. Menyatukan mereka dengan wajah kotor, sang protagonis berdiri dalam diam, mengamati hasilnya. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke arah para prajurit yang melarikan diri. Para prajurit itu berlari mati-matian untuk kabur dari monster yang telah mengalahkan paladin. Pahlawan kita teringat pelajaran penting dari permainan pertamanya. Para prajurit terus berlari terengah-engah, tak menoleh sedikit pun. Salah satu dari mereka kelelahan, tetapi adrenalin membuatnya terus bergerak untuk bertahan hidup. Penjaga itu mengira dia aman, sampai sebuah tombak menyerempet helmnya. Beberapa tombak berjatuhan dari langit, mengenai semua prajurit yang mencoba kabur. Pelajarannya sederhana, jangan pernah meninggalkan jejak apapun. Seorang penjaga berhasil bersembunyi di semak-semak dan gemetar ketakutan. Dia membekap mulutnya sendiri agar tetap diam. Berdoa agar tidak ditemukan. Tetapi sang protagonis menatap lurus ke tempat prajurit itu. Bersembunyi! Dengan lemparan sempurna, sang pejuang melesatkan tombak ke arah semak-semak. Senjata itu meluncur dengan presisi mematikan ke arah prajurit terakhir yang melarikan diri. Dalam sekejap, tombak itu menemukan sasarannya, dan pria itu mengeluarkan teriakan terakhir. Setelah area bersih, sang protagonis beralih ke para tahanan yang tersisa untuk berbicara. Seorang pria yang lebih tua mendekat dan memuji kekuatan sang pejuang melawan paladin. Pria itu mulai mengatakan sesuatu tentang belenggu, tetapi terpotong oleh serangan fatal. Serangan itu begitu brutal, sehingga pria itu tidak punya kesempatan untuk bereaksi atau membela diri. Para tahanan lain terkena imbasnya dan menatap ngeri pemandangan itu. Pahlawan kita teringat lagi pelajaran dari kehidupan pertamanya. Melihat ini, orang-orang itu mulai mundur, takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pelajaran itu sangat jelas. Jangan pernah meninggalkan jejak apapun. Sama seperti sebelumnya, kengerian terlihat di wajah setiap tahanan yang tersisa. Salah satu dari mereka dengan putus asa bertanya, mengapa si barbar melakukan ini? Tanpa menjawab, pria besar itu mencengkram tahanan lain yang memohonnya untuk berhenti. Tetapi dengan mata yang dipenuhi amarah, sang pejuang mengabaikan permohonan belas kasihan. Setelah beberapa saat, dia berdiri dalam diam, melihat hasil dari tindakannya. Ladang itu kini dipenuhi oleh sisa-sisa dari setiap tahanan yang dia temui. Dia berpikir jika dia membiarkan mereka hidup, mereka pasti akan berbicara tentang apa yang mereka lihat. Dalam kasus terburuk, unit paladin elit akan dikirim untuk memburunya. Dengan tombak bernoda di tangan, dia tahu dia tidak bisa mengambil risiko semacam itu. Di tengah kekacauan, pria yang mengaku tidak bersalah itu meringkuk dan menangis. Tahanan itu benar-benar ketakutan dan putus asa, bersembunyi di hutan. Tapi sang protagonis menemukannya dan mendekat dengan tombak, siap menyerang. Pahlawan kita berkata dengan dingin bahwa pria ini adalah yang terakhir. Dia mempersiapkan serangan terakhir tanpa ragu atau penyesalan. Tahanan itu berteriak bahwa ini tidak adil dan gemetar, tidak bisa melarikan diri. Sambil berlutut, dia memohon untuk hidupnya, bersumpah dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sang pejuang lalu menanyakan satu alasan untuk mengampuninya. Pria itu berkata, dia punya istri dan anak yang menunggu dan bahwa dia dijebak. Sang protagonis berkata dia terlihat tidak bersalah, tapi itu tidak akan menyelamatkannya. Sekarang, dalam keputusasaan terakhir, tahanan itu meneriakkan kata misterius. Enggak. Dengan putus asa, tahanan itu bertanya, apakah pria besar itu tidak membutuhkan seseorang? Tokoh utama kita kaget dan mengulang ucapan pria itu. Pria itu mengaku sebagai pedagang keliling yang sangat paham geografi wilayah ini. Sang pahlawan teringat pria itu menyebut kekaisaran. Padahal, ia mengenal Lucania sebagai sebuah kerajaan. Si pedagang bingung dan tak mengerti. Ia mengira sang barbar datang dari balik gunung dan terputus dari peradaban. Merasakan keheningan, sang protagonis bertanya, apakah pria itu tidak tahu jawabannya? Pemandu itu berkata 248 tahun telah berlalu sejak kekaisaran berdiri. Sang satria bertanya, tahun berapa menurut kalender lama? Pria itu bilang kalender itu tak dipakai lagi, tapi menebak mungkin tahun 1130. Sang protagonis terkejut, kalender yang dulu biasa dipakai kini dianggap kuno. Ia bertanya tentang gereja Elgus dan alam iblis. Pemandu itu menjelaskan Lucania menyatukan benua 300 tahun lalu, tapi kini terpecah. Ia menambahkan bahwa gereja semakin berkuasa dan tak ada yang kembali dari alam iblis.
Pahlawan kita kaget. Tak ada yang bisa kembali. Ia lalu menanyakan nama Gale, Melissa, Gordon, atau Cyril. Pedagang itu menjawab dengan takut. Ia belum pernah mendengar nama-nama itu. Tapi tiba-tiba ia teringat sesuatu dan sepertinya mengenali nama Melissa. Ia merasa pernah mendengarnya, tapi tidak yakin. Ia mencoba mengingat dan menyebut nama serupa seperti Alisa atau Melissa. Tampak bingung. Sang protagonis merasa aneh para pahlawan penakluk Argdamen bisa dilupakan. Dengan semua info baru itu, ia terdiam mencoba memahami. Ia bertanya kenapa iblis ada di mana-mana. Tapi si pemandu tak tahu. Ada yang bilang ini hukuman dewa, yang lain bilang sebuah gerbang ke neraka terbuka. Tapi kebenarannya mungkin hanya diketahui dewa di atas awan. Sang protagonis Taek Jeong mencerna semua yang ia dengar. Setelah berpikir sejenak, dengan mantap ia menancapkan tombaknya ke tanah. Pemandu itu bingung. Apa rencana pria besar ini? Tanpa kata, pahlawan kita berbalik pergi meninggalkannya. Dari ucapan pedagang itu, ia sadar kini berada 300 tahun di masa depan. Ia merasa terbuang dari dunianya dan kini terasing di sini. Teman-teman lamanya kini telah tiada. Dengan wajah serius, ia menyadari semua orang yang ia kenal telah lama pergi. Ia bertanya-tanya adakah alasan untuk hidup. Mengulang siklus tanpa akhir ini. Tak ada jaminan ia bisa kembali meski berhasil lagi. Berkat dewa terkutuk, ini seperti permainan baru lagi. Dan entah apa yang menantinya. Sang protagonis memejamkan mata. Seolah telah mengambil keputusan yang sangat sulit. Ia mengambil dahan pohon dan mematahkannya dengan sekuat tenaga. Si pemandu dari jauh kebingungan melihatnya. Pahlawan kita lalu mengarahkan ujung tajam dahan itu pada dirinya. Ia bersiap mengakhiri segalanya di sini. Tak lagi peduli pada akibatnya. Pemandu itu ketakutan dan bertanya apa yang akan tuannya lakukan. Ia berpikir, jika mengulang perjalanan ini hanya akan ada penyesalan. Inilah saatnya untuk berhenti. Dengan kuat, ia menekan kayu tajam itu. Bersiap untuk langkah terakhirnya. Ia berharap yang menantinya adalah layar akhir permainan. Tapi tiba-tiba, ia memejamkan mata dan sepertinya teringat sesuatu yang penting. Sebuah kenangan tentang temannya, penyihir Melissa, muncul di benaknya. Ia ingat Melissa ingin mengajar dan membangun menara. Tiba-tiba, matanya terbuka seolah teringat detail penting. Ia mencengkeram si pemandu dan bertanya mendesak tentang nama Melissa. Pedagang itu tak yakin, tapi merasa master menara pertama punya nama seperti itu. Pahlawan kita langsung bertanya di mana lokasi menara sihir itu. Pemandu itu bilang di Vistana, butuh 2 bulan perjalanan. Sang protagonis terdiam sejenak, memikirkan langkah selanjutnya. Ia teringat senyum Melissa dan sadar tak bisa menyerah. Ia memerintahkan si pedagang untuk memandunya lewat rute tercepat. Pria itu menolak, mengatakan ia punya keluarga dan tak bisa jadi pemandu. Pahlawan kita mengerti. Tapi sebagai bayaran, ia menawarkan hal berharga. Dengan dingin ia berkata, bayarannya adalah nyawa si pemandu. Dengan tatapan ngeri, pedagang itu tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sang satria menyuruh pemandu mencari kunci, mengambil barangnya, dan segera pergi. Di reruntuhan, ia menemukan pedang panjang untuk perjalanan. Ia pikir senjata itu tak istimewa, tapi bisa ditempa dengan keahlian uniknya. Ia menyesal tidak mengambil tombak paladin karena senjata khusus menolaknya. Ia teringat kapak dari petualangan pertamanya. Pemandu bernama Duncan itu juga teringat kapak itu. Tapi bersyukur masih hidup. Pedagang itu ngeri saat sang barbar mengisi kantinnya dengan cairan goblin. Berbekal pedang dan jus spesialnya, ia siap berangkat. Semua persiapan telah selesai. Pahlawan kita memanggil pemandunya, pertanda perjalanan akan dimulai. Keduanya pun memulai perjalanan panjang menuju menara sihir misterius. Sementara itu, di lokasi tragedi, Gaga-Gaga hinggap di antara para korban. Tak lama, sekelompok paladin tiba di lokasi dan menemukan jasad Linton Polyphus yang masih muda. Seorang satria melaporkan bahwa semua rekannya telah tiada. Pemimpin mereka, Lady Helm, dengan sigap langsung mengambil alih situasi. Ia memerintahkan bawahannya, Ethan, untuk segera mencari petunjuk apapun yang bisa membantu. Satria itu langsung setuju. Dalam hati, sang pemimpin menganggapnya menyedihkan. Namun ia tak menunjukkannya. Ia tak habis pikir.
Siapa yang berani melakukan ini pada Paladin Uskup Agung? Dengan tatapan marah, ia bersumpah pelakunya akan membayar mahal. Malam tiba, bulan purnama bersinar pucat menerangi langit. Kau dari sana, pahlawan kita dan pemandunya berkemah untuk beristirahat. Api unggun yang menghangatkan mereka perlahan mulai meredup. Waktu berlalu, sang pejuang tertidur lelap, sementara si pedagang tetap terjaga. Di samping kemah, tas dan barang bawaan si pemandu tergeletak begitu saja. Melihat si barbar tertidur, sang pemandu memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur ke dalam hutan. Ia berlari sekuat tenaga. Dengan napas tersengal-sengal, berusaha kabur dari monster itu. Meski lelah, pria itu terus berlari, mengira dirinya sudah bebas. Tujuannya hanya satu, menjauh dari barbar mengerikan itu. Ia jadi teringat, awalnya ia pikir punya teman seperjalanan adalah ide bagus. Masalahnya, temannya adalah barbar peminum cairan iblis yang bisa menghabisi orang. Setelah mengamatinya, ia menawarkan makanan. Takut jadi korban berikutnya. Si pemandu menawari tempat hangat di dekat api untuk beristirahat. Ia mencoba membuka obrolan, tapi urung karena takut pada reaksi si barbar. Pria itu sadar, si raksasa ini jarang bicara dan tak suka pertanyaan tak penting. Baginya, dia bukan manusia, tapi binatang buas yang tak terduga. Perasaan terancam itu bahkan bukan bagian terburuknya. Ada masalah lain yang dihadapi si pemandu, dan itu jauh lebih buruk dari rasa takut. Sang protagonis menatap pria yang terengah-engah itu dan berkata dingin, "Kau terlalu lambat. Masalah utamanya adalah kecepatan berjalan si barbar yang gila. Bahkan, sebagai pedagang keliling yang terbiasa berjalan, ia tak sanggup mengimbangi langkahnya." Sang pejuang terus berjalan, membuat si pemandu harus berlari agar tak tertinggal. Saat berhasil menyusul, si raksasa hanya menatapnya seolah ia ancaman. Si pedagang merasa, jika ia tertinggal, si barbar akan menghabisinya tanpa ampun. Ia bertanya-tanya, apa kaki pria itu terbuat dari baja sampai sekuat ini? Dengan keringat dingin dan napas tersengal, si pemandu merasa akan pingsan. Karena itulah ia bertekad harus kabur dari situasi ini. Maka, ia memanfaatkan malam hari untuk kabur ke hutan saat sang pejuang tertidur. Kesempatan datang lebih cepat. Ia merasa aman dalam gelap. Tiba-tiba, ia merasakan sakit di dadanya dan langsung berhenti berlari. Ia sadar, karena terburu-buru, tasnya tertinggal. Pria itu panik karena kembali bisa membangunkan monster yang sedang tidur. Meski rugi, ia memutuskan nyawanya jauh lebih berharga dari barang bawaannya. Setelah berlari cukup jauh, ia berhenti dan sadar telah tersesat. Ia pun memutuskan akan mencari tahu posisinya. Dan akhirnya, bebas. Tapi tiba-tiba, sebuah suara bertanya, "Mau kemana buru-buru?" Membuatnya terlonjak kaget. Si pemandu berbalik dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Si barbar sudah ada di sana. Sang protagonis bertanya kenapa ia lari di tengah malam. Dengan tatapan mengancam, ia bertanya, apa si pemandu tidak lagi menginginkan bayarannya? Wajah si pedagang pucat pasi. Ia tergagap tak tahu harus berkata apa. Ia langsung bersujud di tanah, memohon ampun atas kesalahannya. Pria itu menunduk dan meminta maaf. Berkata seharusnya ia tak melupakan kebaikannya. Sang protagonis tak butuh permintaan maaf. Ia hanya mau tahu alasannya. Dengan tatapan serius, sang pejuang menuntut penjelasan kenapa ia mencoba kabur. Ketakutan, si pedagang mulai berkeringat dan berusaha keras mencari kata-kata yang tepat. Dengan terbata-bata, ia menjelaskan kecepatan berjalan si raksasa terlalu cepat untuknya. Ia menambahkan, jika terus berusaha mengimbangi, ia bisa tiada karena kelelahan, tersungkur di tanah. Pria itu memejamkan mata, mengira ajalnya telah tiba. Sang protagonis terdiam sejenak, mencerna penjelasan si pemandu. Di luar dugaan si barbar hanya menyuruh mereka untuk kembali ke perkemahan. Kaden lalu memberitahu, mulai sekarang, ia akan berjalan lebih lambat. Setelah itu, sang pejuang berbalik dan berjalan di bawah sinar bulan, meninggalkan si pemandu. Si pedagang benar-benar bingung dengan reaksi tak terduga teman seperjalanannya itu. Adegan beralih ke api unggun yang menyala di kegelapan malam. Kembali di kemah, pahlawan kita mengawasi si pemandu yang kini tertidur di dekat api. Bahkan dalam tidurnya, pria itu mengigau, terus-menerus memohon ampun. Sang pejuang hanya diam.
merenungkan tindakannya. Ia sadar, kecepatan berjalannya adalah kebiasaan dari perjalanan pertamanya. Dulu, setiap momen begitu genting seolah ia terus diburu. Ia teringat masa-masa kelam saat istirahat adalah kemewahan. Dan ia menekan semua orang hingga batasnya. Pria besar itu menghela napas lelah. Mengenang masa-masa sulit itu, ia sadar kini tak segenting dulu. Tapi ancaman monster masih ada. Pagi harinya sang pahlawan merasa punya alasan bagus untuk tak terburu-buru. Sang pemandu menunjuk ke satu arah. Menyarankan jalan memutar karena perbatasan sedang bermasalah. Tokoh kita setuju, dan si pedagang tampak sangat lega. Setelah keputusan dibuat, pemandu jadi lebih tenang, dan perjalanan mereka berlanjut. Sang satria berpikir, walau punya peta, usianya sudah 300 tahun, dan ia butuh bantuan. Duncan menjelaskan bahwa Paladin memburu para penyesat dan ia hanya aman di aliansi kota. Sang barbar jadi berpikir, apa karena Paladin ia jarang melihat iblis? Ia menatap kantinnya dan sadar cairan iblis akan segera rusak. Jadi ia butuh lebih banyak. Malam kembali tiba, dan keduanya melanjutkan perjalanan menembus hutan lebat. Tiba-tiba, pemandu berhenti dan menunjuk sebuah desa yang ia lihat di depan. Katanya itu seperti desa pertanian dan menyarankan untuk meminta makanan serta tempat singgah. Pahlawan kita hanya mengamati dari jauh dengan tatapan curiga. Tapi si pedagang merasakan kejanggalan. Tak ada satupun cahaya di seluruh tempat itu. Lebih buruk lagi, gerbangnya terbuka tanpa penjaga, padahal ini waktu makan malam. Si pemandu menduga desa itu kosong, tapi sang satria berkata, mereka harus memeriksanya. Dengan panik, pria itu bertanya apa ia serius akan masuk. Memperingatkan, mungkin ada monster. Desa itu terlihat sunyi senyap, membuat suasana terasa mencekam. Si pedagang terkejut melihat tokoh kita masuk begitu saja, tanpa rasa takut. Pahlawan kita menggenggam pedangnya, memikirkan kemungkinan untuk menemukan iblis. Tanpa ragu, ia menghunus senjatanya, siap menghadapi apapun di desa itu. Sambil menyeringai, ia berkata jika ada monster, itu justru kabar baik. Pria besar itu memasuki desa, sementara pemandunya mengikuti dengan perlahan dan penuh takut. Pedagang itu bertanya apa desa ini kosong, karena tempatnya tak terlihat ditinggalkan. Diam-diam, tokoh kita terus berjalan di jalanan sepi, mengamati segalanya. Tiba-tiba, ia berhenti dan terdiam seolah menyadari sesuatu. Terkaget, si pemandu bertanya kenapa tuannya berhenti melangkah. Sang satria memperhatikan hanya satu rumah yang pintunya terbuka dan merasa itu mencurigakan. Saat itu, sesosok aneh melangkah dari rumah gelap itu, mengejutkan mereka. Makhluk mirip goblin muncul, berteriak sambil menyerang dengan senjatanya. Penampilannya liar dan mata merahnya bersinar di kegelapan malam. Namun dengan gerakan cepat, pahlawan kita mengayunkan pedang untuk mengakhirinya. Serangannya begitu tepat, monster itu tak sempat bereaksi sebelum jatuh tak berdaya. Si pemandu berteriak ngeri saat makhluk itu jatuh tepat di hadapannya. Sialnya, monster lain keluar dari rumah gelap itu. Dari dalam, sekelompok goblin marah muncul untuk menyerbu para penyusup. Sang satria berkata, goblin biasanya tidak agresif. Pasti ada sesuatu yang mengubah mereka. Dengan senyum yakin, ia merasa telah berada di tempat yang tepat untuk misinya. Satu monster menyerbu dengan gada, berteriak siap menghancurkan lawannya. Pahlawan kita membalas begitu cepat, hingga meninggalkan jejak cahaya biru di udara. Goblin lainnya sangat terkejut melihat kecepatan dan kekuatannya. Dengan pedang di tangan, pria besar itu bersiap melawan monster hijau itu. Seekor goblin berteriak dan menyerbu dengan pisau, siap menyerang tanpa ragu. Tokoh kita membalas dengan tebasan berputar yang meninggalkan jejak cahaya biru. Dalam sekejap, sang satria melumpuhkan monster-monster itu tanpa ampun. Goblin lain dengan kapak menyerbu, mencoba membalaskan dendam teman-temannya. Pahlawan kita menahan serangan itu dengan pedangnya, menciptakan percikan api. Dengan sigap ia menangkis senjata itu dan bersiap melakukan serangan balik. Tanpa membuang waktu, sang petarung menghantam goblin itu tepat di dadanya. Makhluk itu menatap pedang di dadanya, tak percaya dengan yang terjadi. Ia menjerit kesakitan saat serangan satria itu mengakhiri riwayatnya. Tokoh kita mengamati sisa-sisa di tanah dengan tatapan yang fokus. Setelah monster-monster itu kalah, si pemandu bertanya, apa pertarungan sudah usai? Masih ketakutan? Ia bertanya apa ini akhirnya, tapi pahlawan kita tidak yakin. Tiba-tiba,
Suara dari sebuah rumah membuat si pemandu gemetar ketakutan. Sebuah tangan goblin muncul di pintu, menandakan adanya musuh lain. Seekor goblin raksasa muncul sambil memegang sesuatu. Terlihat terluka parah dan kesakitan. Si pemandu terkejut saat melihat makhluk itu menyandera seorang gadis kecil. Monster raksasa itu berteriak murka, siap menyerang bersama anak itu. Tokoh kita melempar pedangnya dengan presisi luar biasa ke arah monster itu. Senjata itu melesat cepat dan mengenai tepat di dahi makhluk tersebut. Sabetan itu begitu akurat, hingga pedangnya menancap di kepala monster raksasa itu. Akibat benturan itu, makhluk tersebut tumbang dan melepaskan si gadis kecil. Si pemandu berteriak ngeri, bertanya bagaimana jika tuannya mengenai anak itu. Pahlawan kita hanya menjawab dengan dingin bahwa hal seperti itu tak akan pernah terjadi. Dia lalu menghampiri gadis kecil itu dan dengan hati-hati melepas ikatan tangannya. Dengan nada serius, sang petarung bicara pada gadis yang masih terguncang. Gadis itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, dan dia bilang ingin bertanya. Pria itu mencoba menenangkannya dengan boneka, mengatakan mereka bukan orang jahat. Dia menawarkan manisan, mengatakan itu adalah akar manis kering yang akan membantunya lebih tenang. Gadis kecil itu menerima hadiahnya dan mulai makan, terlihat sedikit lebih baik. Sang petarung memuji si pemandu yang pandai menangani anak-anak. Pedagang itu dengan malu menjelaskan bahwa dia punya anak laki-laki seumuran di rumah. Protagonis kita tetap diam, mengamati interaksi antara keduanya sambil memakan manisan. Gadis kecil itu memanggil ibunya dengan suara lemah. Sang pemandu bersemangat dan berjanji akan membantunya menemukan orang tuanya. Dengan berlinang air mata, gadis itu berkata orang tuanya meninggalkannya di sana. Sang petarung terkejut mendengar pengakuan itu dan menyadari betapa seriusnya situasi ini. Duncan kaget dan bertanya apakah orang tuanya yang mengikatnya. Pria besar itu akhirnya mengerti segalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah suara meneriakkan nama gadis itu, dan semua orang menoleh. Sekelompok penduduk desa datang membawa obor. Seorang wanita di depan tampak putus asa. Wanita itu berlari ke arah sang gadis, memeluknya erat sambil memanggil namanya, sambil menangis lega. Sang ibu berterima kasih pada dewa karena putrinya selamat. Namun, penduduk desa lainnya ketakutan melihat tumpukan monster yang telah dikalahkan. Seorang pria mendekat dan bertanya pada sang petarung apakah dia yang melakukan semua ini. Sang protagonis mencabut pedang dari kepala monster itu dan menyangkalnya. Sambil memegang senjata yang bernoda, ia berkata, pedangnya lah yang melakukan semua ini. Dia menatap tajam penduduk desa dan bertanya mengapa mereka mengorbankan putri mereka sendiri. Para pria itu terdiam dan malu, tidak tahu harus berkata apa padanya. Salah satu dari mereka menjelaskan hutan itu penuh goblin. Jadi mereka pindah ke sini. Di dalam sebuah rumah, dia menambahkan bahwa para goblin mulai menyerang desa. Makhluk-makhluk itu sangat ganas, dan banyak penduduk kehilangan nyawa. Karena itu, para pria berkumpul untuk mencoba mengakhiri para monster itu selamanya. Tapi di dalam gua, mereka menemukan makhluk iblis merah yang menakutkan. Penduduk desa itu berkata, mereka tidak cukup kuat untuk melawan iblis dan para goblin. Karena putus asa, mereka menyerah pada makhluk itu, memohon agar nyawa mereka diampuni. Tapi iblis itu memberi perintah mengerikan, sebuah pengorbanan dari setiap keluarga. Sang pemandu merasa muak dan bertanya apakah anak-anak lain juga diambil, menyebut mereka gila. Seorang pria membentak balik. Mereka tak bisa pergi atau akan kelaparan tanpa panen. Kehilangan kesabaran, pahlawan kita menghantam pria yang berdebat itu. Sang petarung kemudian bertanya, berapa banyak tanduk yang dimiliki makhluk di gua itu? Pria itu bingung dan berkata monster itu tidak punya tanduk sama sekali. Protagonis kita terdiam, mencerna informasi baru ini. Dia mengambil pedangnya dan memerintahkan penduduk desa untuk membawanya ke gua. Pria itu tidak mengerti dan bertanya kemana pria besar itu ingin diantar. Dengan tatapan serius, sang petarung bertanya, kemana lagi mereka akan pergi? Dia berkata dengan sangat jelas bahwa mereka akan langsung menuju sarang monster merah itu. Seorang penduduk desa menyalakan obor, bersiap pemandu mereka melewati malam yang gelap. Maka, pahlawan kita dan pemandunya mengikuti penduduk desa melewati hutan lebat. Pemimpin kelompok meminta maaf, mengatakan mereka tidak punya imbalan apapun,
Sang petarung berkata dia melakukan ini karena alasannya sendiri dan tidak ingin hadiah. Pria itu merasa lega dan berterima kasih atas bantuan tak terduga itu. Tapi sang protagonis berkata akan mengambil kapak sebagai bayaran. Dan penduduk desa setuju. Setelah berjalan jauh, mereka akhirnya tiba di mulut gua sang iblis. Dengan obor yang menerangi jalan, mereka berhenti di sarang makhluk mengerikan itu. Kini bersenjatakan sebuah kapak. Pahlawan kita bersiap masuk untuk menghadapi monster. Tapi penduduk desa berkata mereka akan kembali karena takut serangan goblin lagi. Sang pemandu kaget dan bertanya apa mereka hanya datang untuk menjadi penunjuk jalan. Sang petarung berkata, para pengecut hanya akan menghalangi dan menyuruh si pedagang untuk membawa. Cahaya, sang pemandu pun terdiam. Dia tidak menyangka harus ikut masuk ke dalam. Tanpa pilihan lain, dia mengikuti sang protagonis ke dalam sarang yang gelap dan menyeramkan. Si pedagang bertanya, mengapa tuannya tidak mengkritik sifat pengecut penduduk desa? Pahlawan kita bertanya, apakah si pemandu pernah menghadapi iblis hidup sebelumnya? Pria itu menjawab tidak, dia hanya pernah melihat sisa-sisa iblis di pasar gelap. Sang petarung menjelaskan, manusia yang berhadapan langsung dengan iblis takkan sama lagi. Katanya, rasa takut menghancurkan jiwa, hanya menyisakan keinginan putus asa untuk bertahan. Sang pemandu tetap tidak suka, mengatakan bahkan binatang buas pun melindungi anak-anaknya. Sang protagonis berkata mereka membuat pilihan untuk bertahan hidup dan tidak seharusnya dihakimi. Tapi si pedagang berargumen bahwa bagi anak-anak rasanya seperti dunia telah meninggalkan mereka. Ia bertanya-tanya, apa gunanya hidup jika harus mengorbankan sisi kemanusiaan? Sang pemandu lalu menoleh pada sang protagonis yang serius dan memanggilnya. Dengan sedikit cemas, dia merenung bahwa penduduk desa lebih manusiawi darinya, yang sudah terbiasa dengan pertarungan. Pedagang itu bertanya, apakah tuannya berpikir anak-anak yang diculik masih hidup? Sang petarung memejamkan matanya sejenak, memikirkan jawabannya. Dia menjelaskan, jika iblis itu kejam tapi cerdas, dia akan membiarkan anak-anak itu tetap hidup. Sang pemandu terkejut dan tidak mengerti logikanya saat pahlawan kita menyiapkan kapaknya. Tanpa kata-kata lagi, pria besar itu maju dengan senjata di tangan, siap untuk menyerang. Tanpa ragu, sang petarung melemparkan kapaknya ke kegelapan gua. Pemandu itu terkejut melihat aksi rekannya yang tiba-tiba. Senjata itu melesat cepat, berputar ke arah target yang tak terlihat. Kapak itu mengenai sasarannya, suaranya menggema di dalam gua. Sang pahlawan mengulurkan tangan, menantikan sesuatu kembali padanya. Sesosok goblin muncul dari gelap dengan kapak tertancap di kepalanya. Makhluk itu berteriak kesakitan, terhuyung-huyung dan menampakkan lebih banyak monster. Dengan kapak di tangan, goblin bermata merah lainnya pun muncul. Sang pemandu berteriak ketakutan melihat gerombolan itu keluar dari bayangan. Pahlawan kita meminta si pedagang menjaga obornya tetap stabil. Tanpa buang waktu, sang petarung langsung menyerbu para monster itu. Goblin mencoba menyerang dengan pisau, namun pria besar itu lebih cepat. Ia menghindar dan mencengkeram lengan monster itu dengan kekuatan luar biasa. Cengkeramannya begitu kuat hingga lengan makhluk itu langsung patah. Saat mereka lengah, ia memakai satu goblin sebagai tameng dan menyerbu. Sang pahlawan menyadari sesuatu dan menyandarkan pedangnya di stalagmit. Ia melihat langit-langit rendah dan bebatuan akan menyulitkan penggunaan senjata. Sisa goblin mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Sang petarung melilitkan kain di gagang pedangnya untuk cengkeraman lebih baik. Saat senjatanya siap, gerombolan goblin baru muncul sambil berteriak. Ia melempar pedang dengan presisi luar biasa ke arah monster hijau itu. Pedang itu menancap tepat di dahi goblin, menumbangkannya dalam satu serangan. Di tengah kekacauan, ia terus menebas, menumbangkan banyak musuh sekaligus. Dengan wajah penuh bekas pertarungan, sang petarung menatap monster terakhir. Ia berpikir harus memakai kapak yang didapatnya untuk pertarungan berikutnya. Tanpa sedetik pun keraguan, ia mengambil senjata barunya untuk menyerang. Dengan satu ayunan, ia menghantam kepala monster sekuat tenaga. Di tengah gerombolan, pria besar itu terus menyerang tanpa ampun. Para monster itu tak punya kesempatan dan tumbang satu persatu di hadapannya. Serangannya begitu akurat, menebas goblin menjadi dua. Dengan sangat mudah, dalam sekejap, kepala monster menggelinding di lantai gua yang gelap.
Dari kehauan sang pemandu, terkejut dan berkeringat dingin. Ia tak percaya rekannya mengalahkan semua monster itu sendirian. Melihat kekuatannya, goblin yang tersisa berteriak ketakutan dan mencoba kabur. Pedagang itu memperingatkan tuannya bahwa musuh mencoba kabur. Tapi sang pahlawan bilang mereka akan mengikuti monster itu menuju iblisnya. Keduanya terus masuk lebih dalam ke gua, mengikuti para buronan. Sang pemandu melihat jalan sempit itu menuju ke sebuah aula besar. Ia bertanya-tanya apakah ini markas goblin karena dindingnya terlihat diukir. Tiba-tiba, sang protagonis menggendus udara seolah mencium aroma aneh. Ia memperingatkan pemandu untuk berhati-hati karena ada iblis di dekatnya. Sang petarung menyuruhnya mundur, tapi jangan lari atau goblin akan memburunya. Dengan tatapan serius, sang satria bersiap menghadapi bos gua itu. Dengan gerakan cepat, ia maju dengan pedang yang meninggalkan jejak biru. Pria besar itu memasang kuda-kuda dan bersiap menyerang sekuat tenaga. Ia memutar kapaknya dengan kekuatan dahsyat, siap menghabisi musuh terakhir. Tapi tiba-tiba, sang pahlawan tergeletak, dan pemandu meneriakkan namanya. Makhluk merah itu menatapnya dan berkata, ia bukan penduduk desa biasa. Dengan senyum sinis, sang iblis merasa situasi ini sangat menarik. Pahlawan kita berpikir ini situasi buruk karena berbeda dari yang ia dengar. Ia melihat tanduk kecil makhluk itu perlahan tumbuh. Menyadari bahayanya, sang satria menjadi geram dan bersiap bertarung sengit. Sang iblis pun maju dengan cakarnya, dan pertarungan akhir pun dimulai. Monster itu bilang suka manusia karena mereka lemah dan penurut. Pahlawan kita berpikir ia nyaris gagal menangkis serangan musuh tadi. Ia sadar, kekuatan dan kecepatan makhluk itu bukan dari iblis lemah. Iblis itu mengeluh karena ia menumbangkan banyak goblin dan harus minta ampun. Sang petarung menyadari iblis elit jauh lebih sulit dari yang lemah. Dengan senyum licik, monster merah itu bilang akan memberinya kesempatan. Makhluk itu memerintahkan si pria besar untuk tidak memakai salah satu lengannya. Ia menyuruh pria itu memakai kapaknya untuk memotong dan memakan lengannya sendiri. Pahlawan kita tahu iblis tingkat menengah adalah lawan berat baginya. Tapi, ia melihat tanduknya belum tumbuh sempurna, jadi masih ada kesempatan. Monster itu kesal dan bertanya kenapa manusia itu tidak patuh. Sang satria menancapkan pedangnya ke tanah dan berkata, musuh sudah cukup bicara. Ia mengambil kantinnya dan berkata tak menerima perintah dari sekantong cairan berjalan. Tanpa ragu, sang petarung menusuk kantinnya dengan pedang dan menuangkannya. Makhluk itu terkejut dengan aromanya dan heran bagaimana manusia memilikinya. Sang protagonis meminum cairan itu untuk mengaktifkan kekuatan uniknya. Setelah habis, ia melempar kantin kosong itu, bersiap untuk berubah. Aura merah mulai terpancar dari tubuh pahlawan kita saat kekuatannya meningkat. Ia berteriak sekuat tenaga saat energi iblis mengalir di dalam dirinya. Monster merah itu hanya menonton, sangat terkejut dan kebingungan. Mata sang pejuang memerah. Ekspresinya dipenuhi amarah. Dia sadar harus bergerak cepat sekarang juga. Makhluk itu tak percaya, manusia lemah, tiba-tiba punya kekuatan sebesar ini. Murka, iblis itu bersumpah akan menghabisinya saat itu juga. Makhluk itu menyerang dengan cakarnya, siap melancarkan serangan pamungkas. Sang protagonis berpikir penilaian iblis itu tertutup oleh amarahnya. Monster itu mengayunkan lengan, menyerang cepat dengan cakar tajamnya. Dengan refleks yang meningkat, pahlawan kita berhasil menghindari serangan berbahaya itu. Sang petarung menangkis dengan kapaknya, membuat pertarungan semakin sengit. Iblis itu mengaum marah. Serangannya berhasil ditahan oleh sang pejuang. Sang protagonis menyadari kapaknya retak akibat benturan tadi. Dia tahu senjatanya akan hancur, tapi siap bertarung dengan tangan kosong. Makhluk merah itu menggeram marah, menunjukkan cakar tajamnya, bersiap menyerang. Iblis itu berteriak tak akan pernah memaafkan manusia yang menantangnya. Dengan mata merah menyala, sang pejuang bersiap untuk gerakan berikutnya. Menghadapinya langsung, sang petarung siap membalas dengan sekuat tenaga. Dia maju dengan pedang yang diselimuti energi merah kehancuran. Hantaman itu telak mengenai sang makhluk, menimbulkan percikan api dan jeritan kesakitan. Akibat benturan itu, iblis tersebut terlempar ke belakang, kehilangan keseimbangan. Makhluk itu terkejut dengan kekuatannya
dan gemetar melihat apa yang terjadi. Pahlawan kita mengambil kesempatan dan menyiapkan kapaknya untuk serangan dahsyat lainnya. Hantaman itu begitu kuat. Kapak dan pedangnya hancur berkeping-keping. Pecahan senjata berterbangan karena dahsyatnya benturan. Iblis itu terkejut oleh kekuatan manusia itu dan tidak mengerti dari mana asalnya. Sambil berteriak marah, makhluk itu menyerang dengan kecepatan tinggi untuk serangan terakhir. Cakar tajamnya mengarah ke wajah sang protagonis. Namun pejuang itu lebih cepat dan meninjunya untuk menghentikan serangan. Makhluk itu terlempar ke belakang dan meluncur di lantai. Karena kekuatan pukulan itu, sang petarung bersiap menyerang lagi dengan sisa pedangnya. Monster itu menatap sang pejuang dengan kaget dan sedikit ketakutan. Dengan aura merahnya, pahlawan kita berputar, menciptakan angin puyuh kekuatan. Dia berteriak sekuat tenaga, menyiapkan pukulan terakhir untuk mengakhiri pertarungan. Melihat bahaya, iblis itu mencoba mundur dan berteriak agar dia dihentikan. Serangan protagonis menghantam tanah, melemparkan bebatuan ke arah monster, jatuh ke tanah. Makhluk itu menjerit sementara pahlawan kita berdiri di atasnya. Iblis itu bertanya dengan ngeri. Sebenarnya makhluk apa pejuang itu? Dengan tatapan benci, protagonis bertanya, apa dia tidak terlihat seperti manusia? Mata merahnya bersinar terang, menunjukkan kekuatan dahsyat di tubuhnya. Makhluk itu sadar, dia monster berwujud manusia dan berteriak ketakutan. Dalam upaya terakhir, iblis itu menyerbu untuk serangan putus asa. Iblis itu melancarkan pukulan kuat, membuat pahlawan kita terbang karena dampaknya. Makhluk itu berpikir dia sedang terdesak dan serangannya terus ditangkis. Tiba-tiba, monster itu ketakutan dan berteriak agar sesuatu menjauh. Dia melihat ke arah pemandu yang dikelilingi oleh goblin sambil memegang obor. Duncan berteriak agar mereka mundur, menanyakan apa mereka mau merasakan api. Obor itu menyala terang, membuat para monster ketakutan. Iblis itu mendapat ide, menyadari api adalah kunci kemenangan. Pahlawan kita melihat rencana monster itu dan menyadari tujuannya. Tanpa buang waktu, dia mengambil gagang kapak yang patah dari lantai. Dengan gagang di satu tangan, dia mengambil mata kapak yang tergeletak di dekatnya. Dengan senjata seadanya, dia berkata tahu persis apa yang coba dilakukan monster itu. Dengan tatapan marah, dia bersumpah tidak akan membiarkannya berhasil. Aura merah di sekelilingnya semakin kuat saat dia memegang senjatanya erat-erat. Dia memutuskan untuk menghancurkan tanah tempat monster itu berdiri. Dengan teriakan perang, petarung itu menghantamkan kapaknya dengan kekuatan penuh. Iblis itu benar-benar terkejut dengan serangan tak terduga dari sang pejuang. Kapak itu berputar di udara dengan kecepatan luar biasa, menciptakan jejak cahaya. Dampaknya begitu kuat hingga lantai gua hancur berkeping-keping. Sang pemandu ketakutan dan para goblin di dekatnya terlihat sangat bingung. Makhluk merah itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam reruntuhan. Ledakan besar debu dan bebatuan membubung dari lokasi hantaman kapak. Di tengah debu, pedang pahlawan kita jatuh dan menancap di lantai. Iblis itu berteriak kesakitan karena matanya kemasukan debu dan tidak bisa melihat. Mengambil kesempatan, sang pejuang maju dengan pedangnya yang patah. Dengan serangan yang tepat, dia mengenai mata makhluk itu, membuatnya menjerit. Makhluk itu menjerit kesakitan, sementara protagonis menahan pedangnya. Dengan seringai, pahlawan kita berkata, wajah iblis itu terlihat jauh lebih baik sekarang. Monster itu bersumpah akan menghabisinya, tetapi pejuang itu mendorong pedangnya lebih dalam. Dia terkejut lawannya masih bertahan, meski kepalanya tertusuk. Dengan cengkraman erat, dia bersiap untuk mengakhiri riwayat monster itu. Sang pejuang berkata, makhluk itu sangat merepotkan dan bersiap mengakhirinya. Iblis itu menjerit kesakitan dan memohon agar serangannya dihentikan. Tak peduli, pahlawan kita berputar, menyiapkan serangan terakhirnya. Dengan gerakan cepat, dia menggunakan tubuh monster itu untuk melompat ke atas. Makhluk itu mengaum untuk terakhir kalinya saat serangan sang pejuang mendarat telak. Pukulan dahsyat itu langsung melenyapkan kepala sang iblis seketika. Pertarungan telah usai. Sang pahlawan sadar kekuatan spesialnya masih aktif. Ia lega tak perlu menghadapinya dalam kondisi biasa. Tiba-tiba, suara aneh membuatnya menoleh. Sisa goblin terkejut, meratapi raja mereka yang telah tumbang.
Pahlawan kita sadar keganasan mereka menurun setelah rajanya kalah, tapi ia mengerat pedangnya, tahu pertarungan belum berakhir. Tanpa ragu, ia maju dan menumbangkan seekor goblin dengan satu tebasan. Ia berkata, "Makhluk ini telah menjadi monster. Akan kuhabisi semua." Seekor goblin gemetar ngeri melihat kawannya tumbang mengenaskan. Sang petarung maju dengan pedangnya, siap untuk sapuan terakhir. Serangannya begitu cepat, hingga makhluk itu tak sempat bereaksi. Dia melihat satu monster kabur dan satu lagi membawa obor. Tinggal satu. Goblin dengan obor itu menatap dari kegelapan dengan mata merahnya. Dengan pedang di tangan, pahlawan kita bersiap menyerang musuh terakhir. Dia melesat dengan kecepatan tinggi, dan sang pemandu meneriakkan namanya dengan putus asa. Sang pedagang berteriak memanggil tuannya. Sangat ketakutan. Mata sang satria membelalak, dipenuhi amarah yang membara. Pedang sang pahlawan berhenti, tepat di leher pemandunya yang gemetaran. Pedagang itu memejamkan mata, berkeringat dingin, mengira ini akhirnya. Pahlawan kita lalu merebut obor pemandu itu dengan tatapan mengintimidasi. Sang petarung hanya diam, mengamati pria yang ketakutan itu. Si pemandu bertanya keadaannya, dan satria itu meminta maaf atas sikapnya. Dia bilang pada pemandunya mereka akan selesaikan para goblin dan menyelamatkan anak-anak. Si pedagang setuju dengan gugup. Masih takut. Misi selesai. Keduanya masuk lebih dalam ke gua membawa sisa-sisa iblis itu. Kembali di desa, para penduduk terkejut melihat anak-anak mereka kembali. Dalam reuni haru, para orang tua memeluk anak mereka dengan tangis lega. Seorang warga berterima kasih pada sang prajurit yang membawa makhluk itu. Seorang nenek mendekat menawarkan sup ayam, tapi ia menolak. Ia bilang sebaiknya berikan makanan itu untuk anak-anak. Sang petarung menyuruh pemandunya makan bersama mereka selagi ia beristirahat. Si pedagang melihat rekannya pergi dengan tatapan penuh pikiran. Lalu dia melihat ekspresi seorang anak yang tampak trauma. Melihatnya, dia pun cemas dan mulai memikirkan situasinya. Tiba-tiba, dia seolah mengerti sesuatu dan menjadi ngeri. Di dalam gua anak-anak itu, ketakutan mengulang kata-kata aneh. Pahlawan kita menjelaskan mereka telah dicuci otak sejak ditangkap. Inti pesannya adalah orang tua mereka tak akan pernah kembali. Ditambah lagi mereka dipaksa percaya bahwa mereka anak tak berharga. Prosesnya begitu kuat. Seorang satria pendeta bahkan menyebutnya sebagai penegasan dari kenyataan. Pahit mereka. Pria itu putus asa, bertanya mengapa iblis melakukan hal sekeji itu. Dengan senyum dingin, sang petarung berkata, itulah sifat alami iblis. Sang pedagang terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dia akhirnya paham maksud tuannya tentang iblis yang tidak terlalu kejam. Duncan bertanya, apa anak-anak bisa pulih jika dirawat orang tua mereka? Pria besar itu bilang tidak mustahil, tapi ia ragu orang tua mereka mampu. Tiba-tiba, si pemandu kaget karena pahlawan kita akan pergi. Dia memintanya istirahat, tapi pria itu bilang, para saksi sudah muncul. Sang petarung menjelaskan, mereka takkan mengabaikan seorang paladin yang telah tumbang. Pemandu itu ingat si barbar menghabisi paladin tanpa ragu. Dengan tatapan serius, pahlawan kita memperingatkan mereka harus segera pergi. Di tempat lain satria pirang dan pasukannya terus menyelidiki. Dengan tatapan penuh tekad, dia tampak siap memburu pelakunya bagaimanapun caranya. Sang petarung memeras sisa makhluk itu untuk mengambil cairannya. Dia mengisi kantinnya di hadapan para penduduk desa. Dia pikir setengah kantin cukup untuk keadaan darurat dan urusannya selesai. Seorang warga mendekat dan bertanya apa yang akan ia lakukan dengan jasadnya. Sang satria bilang tak membutuhkannya dan menyuruh pria itu membakarnya. Warga itu bingung, kenapa ia membuang sesuatu yang begitu berharga. Dia berpikir jika menyimpannya untuk dijual ke paladin, dia bisa untung besar. Sang pahlawan memperingatkan jika tidak dibakar, baunya akan mengundang monster. Dengan tatapan serius, ia bertanya apa mereka mau invasi goblin lagi. Ketakutan, para penduduk desa tergagap dan bilang akan segera membakarnya. Mereka setuju untuk segera membakar sisa makhluk itu tanpa protes. Seorang nenek mendekat untuk berterima kasih lagi pada sang prajurit. Nenek itu bilang mereka mengumpulkan barang untuk berterima kasih. Pahlawan kita terdiam sejenak, lalu berkata akan memanfaatkannya dengan baik. Tanpa buang waktu,
Ia langsung memakai sepatu bot baru yang diterimanya. Ia juga mengenakan sabuk baru yang tampak kuat dan berkualitas tinggi. Pemandunya bilang perlengkapannya lumayan. Dan sang satria berkata, sudah waktunya pergi. Tapi tiba-tiba, ia merasakan sakit tajam di dadanya dan berhenti berjalan. Si pemandu bingung. Dan sang petarung sadar luka dari paladin itu belum sembuh. Ia pikir tubuhnya cepat pulih dari serangan iblis. Tapi luka ini tidak. Ia sadar tombak paladin itu adalah senjata suci yang istimewa. Di sisi lain, Lady Helia masih sibuk menyelidiki lokasi kejadian. Ethan, bawahannya, melapor tak menemukan jejak apapun. Helia langsung menyebutnya payah dan menyuruhnya mencari niat pelaku dari bukti di sana. Prajurit itu bertanya soal tersangka atau kelompok yang ia curigai. Helia langsung murka dan berteriak tentang roh, menjadikannya sebuah petunjuk. Sambil terus mengomel, ia bilang, itulah sebabnya pangkat prajurit itu tak pernah naik. Prajurit itu hanya bisa menggerutu dalam hati, tak berani membantah. Inilah Arch Paladin Hilimuno, yang namanya naik setelah menaklukkan 20 iblis. Sebagai Arch Paladin termuda, sifatnya memang menyebalkan, tapi kemampuannya tak diragukan. Meski frustrasi, Paladin sepertinya bukanlah tandingannya. Ia hanya bisa pasrah. Namun tiba-tiba pemimpinnya berhenti dan berbalik. Dengan tatapan serius, ia memerintahkan Ethan untuk mengambil pusaka suci. Prajurit itu terperanjat, menanyakan apakah maksudnya cermin kembar Damien. Pusaka itu adalah cermin masa lalu dan depan, tapi satunya retak. Pemimpinnya membentak, menyuruhnya mengambilnya, dan mengancamnya dengan uskup agung. Ia lalu menenangkannya, berkata pusaka itu hanya akan pecah jika memantulkan iblis agung. Tak punya pilihan lain, prajurit itu menyerahkan pusaka berbentuk bintang. Ia lalu berlutut, meletakkan cermin ajaib itu di hadapan pemimpinnya. Artefak itu bersinar terang, siap digunakan. Seketika, cahaya ungu dan merah muda memancar dari cermin, menampilkan sebuah penglihatan. Di dalamnya, terlihat pahlawan kita meminum cairan iblis dan bertarung ganas. Sang pemimpin dan prajuritnya tertegun, sama sekali tak mengerti. Dalam penglihatan itu, mata sang kesatria menyala merah karena amarah yang meluap. Seketika, cermin suci itu retak lalu hancur berkeping-keping. Kedua paladin itu terdiam membisu, melihat pusaka suci itu hancur lebur. Prajurit itu tak percaya, karena pusaka itu hanya pecah saat berhadapan dengan makhluk tingkat Archman. Dengan panik, ia menyarankan untuk kembali ke kota suci. Namun pemimpinnya tersenyum, berkata mereka tak akan kembali karena pelakunya telah terungkap. Ia menegaskan akan terus mencari, membuat prajuritnya terkejut. Sang satria lalu menghunus pedang emasnya, bersiap untuk perburuan. Sambil tersenyum, aura biru terpancar dari tubuhnya. Dengan tatapan penuh tekad, ia bersumpah akan menyingkirkan iblis berkedok manusia itu. Kau dari sana, sang pemandu tampak termenung sedih di tepi sungai. Ia teringat anak-anak yang ia temui, juga putranya sendiri. Sang pedagang menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran kelam itu. Ia pun memantapkan hati untuk kembali ke sisi sang barbar. Namun setibanya di kemah, ia melihat pahlawan kita sudah tergeletak di dekat api. Sambil menyiapkan makanan, ia bertanya, kenapa tuannya hanya berbaring? Sang pemandu benar-benar bingung melihat keadaan yang aneh ini. Ia berteriak pada tuannya, yang gemetar hebat dan berkeringat di tanah. Ia tak habis pikir, bagaimana penakluk iblis bisa selemah ini. Duncan lalu melihat luka di bagian dada, dan bertanya apa yang terjadi. Sang kesatria menyesal tak menyadarinya lebih awal. Ia menduga senjata itu memiliki berkah suci yang sangat kuat terhadap para iblis. Sebagai berserker pengguna cairan iblis, berkah itu juga mempengaruhinya. Sang pemandu menyuruhnya istirahat. Tapi ia bilang itu tak ada gunanya. Sang petarung menanyakan soal bulan. Dan pemandunya menjawab bulan sedang memudar. Ia merasa lega karena malam inilah kesempatannya. Tiba-tiba, sebuah suara dari dalam hutan mengejutkan mereka berdua. Sang pemandu bingung, sementara pahlawan kita langsung waspada. Di kegelapan muncul beberapa pasang mata kuning, diiringi lolongan yang menggema. Seekor serigala raksasa yang ganas muncul. Sang pemandu mengenalinya sebagai Blade Wolf. Pahlawan kita menghela napas lelah, bersiap untuk pertarungan. Ia meraih kapak dan pedangnya, bersiap menghadapi pertarungan yang akan datang. Sang kesatria menyuruh pemandunya menjauh.
Meski pria itu tampak cemas, dalam hati ia mengeluh. Dunia ini tak pernah membiarkannya istirahat. Ia menatap tajam kawanan serigala itu, menyebutnya anjing-anjing terkutuk. Sambil mengangkat kapak, ia berkata, mereka memilih waktu yang salah. Kawanan Black Wolf menatap tajam pahlawan kita, memamerkan gigi-gigi mereka yang runcing. Napasnya terengah, keringat membasahi wajahnya menahan sakit. Tanpa ragu, makhluk-makhluk itu maju ke arah perkemahan, siap menerkam. Tiba-tiba, seekor serigala melesat cepat ke arah sang kesatria sambil menggeram buas. Bersenjatakan kapak, sang petarung membalas dengan ayunan berputar yang cepat dan akurat. Hantamannya telak mengenai kepala makhluk itu, membuatnya terpental jauh. Dampak serangan itu membuat serigala lain hanya bisa terdiam menyaksikannya. Pahlawan kita mengeluh, pandangannya kabur dan sulit membidik. Tiba-tiba, dua serigala lain menerjangnya secara bersamaan dari arah berbeda. Dengan pedang terhunus, pria besar itu bersiap menghadapi serangan para monster. Dalam kepungan, ia berjuang keras untuk bertahan dari semua arah. Pertarungan berlangsung sengit, membuatnya nyaris kewalahan. Tanpa senjata, ia melawan balik seekor serigala ganas hanya dengan tangan kosong. Ia mencengkeram erat seekor serigala, bersiap untuk langkah berikutnya. Dengan cepat, ia menggunakannya sebagai senjata untuk menghantam serigala lainnya. Sambil tetap fokus, ia melanjutkan pertarungan jarak dekat melawan hewan-hewan buas itu. Dia mencengkeram leher serigala, melumpuhkannya dengan satu gerakan cepat. Serigala lain menerkam, tapi dibalas dengan pukulan keras ke moncongnya. Meski terluka dan terkepung, dia menolak menyerah dan terus bertarung dengan amarah. Satu serangan terakhir menumbangkan makhluk penyerangnya. Lelah, dia berdiri di antara serigala-serigala yang tumbang. Namun, pertarungan belum berakhir. Sisa kawanan itu menggeram, bersiap untuk serangan terkoordinasi yang baru. Dia sadar, serigala ini adalah pemburu ahli, dan dia takkan bertahan lebih lama. Tiba-tiba, dia berteriak agar makhluk-makhluk itu menjauh darinya. Terlihat pemandu kami menggunakan api unggun untuk mencoba menahan hewan-hewan buas itu. Sambil meraih botol minumnya, sang pejuang berpikir ini seperti menelan racun. Serigala-serigala itu menyadari perubahan sikapnya dan tetap waspada. Tanpa pilihan lain, dia mulai meminum cairan iblis itu untuk memulihkan kekuatannya. Setelah menenggak semuanya, dia membanting botol kosong itu dengan kekuatan dan tekad. Aura merah terpancar dari tubuhnya saat dia bersiap mengakhiri pertempuran ini. Sisa serigala menggeram, tapi gentar oleh perubahannya. Matanya bersinar merah menyala saat dia menatap tajam kawanan itu dengan amarah murni. Dalam sekejap, dia menyerang ke depan dan menghabisi satu serigala dengan serangan telak. Makhluk lain ketakutan oleh kecepatan dan kekuatan petarung itu. Tiba-tiba, para monster itu mengabaikan sang pejuang dan menyerbu ke arah pemandu yang tak berdaya. Pedagang itu berteriak ketakutan melihat serigala-serigala menerjangnya. Tapi pahlawan kita lebih cepat, bergerak sigap untuk mencegat serangan mereka. Kini dengan kekuatan penuh, dia menghadapi seluruh kawanan tanpa kesulitan. Dia sadar efek penguat amarahnya berubah tergantung iblis yang dia konsumsi. Kali ini, efeknya adalah dorongan besar pada kelincahan dan refleksnya. Terbalut aura merah, dia bersiap untuk menumbangkan setiap musuh yang ada. Peningkatan kelincahan ini mengubahnya menjadi kilatan merah di medan perang. Teringat iblis yang cepat, dia mengerti kenapa efeknya begitu spesifik. Melihat kekuatannya yang luar biasa, serigala yang tersisa memutuskan untuk kabur. Pemandu kami terkejut dan berteriak pada tuannya, memperingatkan bahwa mereka lari. Tapi sang protagonis merasa ini bukanlah sebuah pelarian. Sesuatu yang lain sedang terjadi. Tiba-tiba, sebuah cakar raksasa menghentak tanah, menerbangkan debu dan batu-batu besar. Pahlawan kita mengambil posisi bertarung, sementara pemandu bersembunyi di belakangnya. Seekor serigala putih besar penuh bekas luka muncul, menggeram padanya. Sambil menunjuk makhluk itu, sang pemandu berkata, ukurannya 2 kali lipat dari yang lain. Sang pejuang pun sadar bahwa monster itu pastilah pemimpin kawanannya. Sialnya, dia melihat efek kekuatannya mulai memudar. Saat serigala raksasa itu menyerang, sang petarung menyilangkan senjatanya untuk menahan benturan. Dia bertanya-tanya kekuatan macam apa ini, dan apakah serigala itu ingin menghancurkannya dengan bobot.
Dengan sekuat tenaga, dia mencoba menahan serangan raksasa buas itu. Tiba-tiba, terdengar suara retakan dan gagang kapaknya patah karena tekanan. Pejuang kita terlempar ke belakang dan sang pemandu menangkapnya sebelum jatuh. Dengan putus asa, pedagang itu memanggil tuannya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia mencoba menyadarkannya sambil menggunakan obor untuk menjaga jarak dari serigala raksasa. Pahlawan kita memegangi luka di dadanya yang kembali terbuka. Serigala raksasa itu menggeram pada mereka berdua, sementara pemandu membantu tuannya berdiri. Tapi sang protagonis menatap ke langit, bertanya-tanya apakah syaratnya akhirnya terpenuhi. Dengan tatapan mantap, dia sepertinya telah menemukan apa yang dicarinya. Matanya bersinar kekuningan saat dia berkata waktunya akhirnya telah tiba. Tengah malam tiba di saat bulan benar-benar menyembunyikan wajahnya. Tanpa membuang waktu, sang pejuang menancapkan pedangnya jauh ke dalam tanah. Dia kemudian memulai doa kepada Atala, sang penguasa persenjataan yang tak terkalahkan. Saat dia memohon berkah dewanya, sang pemandu menatap dengan bingung. Sang petarung berkata, saat mata pengawas bumi tertutup, dia membuang namanya. Aura keemasan yang kuat mengalir dari tubuhnya, mengejutkan serigala raksasa itu. Makhluk besar itu tampak kaget oleh cahaya tiba-tiba dan tidak mengerti. Pemandu kami juga ketakutan, berteriak dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sebuah pilar api keemasan raksasa muncul mengelilingi sang protagonis. Lalu sebuah suara misterius bertanya nama apa yang akan dia berikan pada pedangnya. Dia berpikir sudah lama sejak dia merasakan resonansi kehendak seperti ini. Dengan tatapan tegas, dia menyatakan bahwa pedangnya akan bernama Nyamuk. Pedang itu kemudian bersinar dengan cahaya keemasan, menerima nama barunya. Cahaya itu semakin kuat, dan sebuah tanda merah terang muncul di bilahnya. Simbol ini memiliki bentuk aneh, dan sepertinya menyimpan semacam kekuatan tersembunyi. Saat itu, dia mengungkapkan sifat uniknya. Sang pembuang nama, serigala raksasa itu mengaum dengan seluruh kekuatannya, siap menyerang pejuang yang telah berubah. Ketakutan. Sang pemandu menjerit dan memanggil tuannya dengan suara gemetar. Tapi sekarang, dengan kekuatan penuh, pahlawan kita menghindari serangan makhluk itu dengan mudah. Sang petarung berlari di samping monster raksasa itu, bersiap untuk menyerang balik. Tiba-tiba, sebuah notifikasi efek spesial muncul di hadapannya. Pedangnya mulai memancarkan aura merah gelap yang sangat mengerikan. Aura ini seolah punya kekuatan hisap yang menyebar di pedangnya. Ternyata, kemampuan spesial pedang itu bernama hisap nyawa. Berkat kekuatan itu, sebagian tenaganya pulih dan luka-lukanya mulai sembuh. Serigala raksasa itu mengaum, menatapnya dengan penuh benci. Tapi dia merasa ini belum cukup dan menantang makhluk itu lagi. Sambil meraung kesakitan, serigala itu balas menatap dengan wajah penuh luka. Dengan pedang barunya, pahlawan kita menebas makhluk itu dalam kilatan merah. Pedangnya bersinar menyerap energi vital monster itu untuk tuannya. Hasilnya, semua luka sang petarung sembuh total dalam sekejap. Dia sadar luka kutukan dari paladin di dadanya telah lenyap setelah pertarungan usai. Ia berpikir serigala itu adalah berkah tersembunyi. Dia lalu memeriksa pedang dan efek hisap nyawa yang didapat dari ritual itu. Namun, ia tahu senjata ini level rendah, jadi efisiensinya pun kecil. Sang petarung menghela napas, merasa kekuatan ini harus cukup untuk sekarang. Dia berpikir bisa memperkuat senjata tanpa material adalah keuntungan besar. Ini mengingatkannya pada pelajaran di awal permainan. Sambil bersembunyi, sang pemandu bertanya, apakah pertarungan telah usai? Dia tak percaya barbar yang hampir kalah itu bisa menaklukkan seluruh kawanan. Saat mendekat, ia kaget melihat semua luka tuannya telah hilang. Sang pahlawan lalu bertanya, mengapa si pemandu tidak kabur saja? Pemandu itu benar-benar bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Petarung kita menjelaskan jika pemandu itu pergi, dia takkan tertangkap. Pria itu termenung, tak bisa menjelaskan tindakannya sendiri. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan berteriak seolah mendapat pencerahan. Sambil tersenyum, sang petarung bilang, para serigala tetap akan mengejarnya. Si pemandu berpikir, apa ia begitu khawatir sampai lupa untuk kabur? Pahlawan kita lalu menyuruh pria itu berjaga. Karena ia sangat lelah dan perlu istirahat. Dengan tatapan tajam, ia mengancam akan mengejar si pemandu
sampai ke ujung dunia jika kabur. Ketakutan, si pemandu tahu ancaman seorang barbar bukanlah bualan. Jadilah ia berjaga semalaman di dekat api unggun. Paginya, keduanya melanjutkan perjalanan, walau si pemandu tampak sangat kelelahan. Pahlawan kita bilang kalau bisa, ia tidak mau bertemu dengan paladin lagi. Pemandu itu menunjuk peta. Berkata mereka akan sampai di wilayah aliansi dalam 10 hari. Dia menambahkan rutenya aman, walau mungkin ada beberapa bandit. Diam-diam si pemandu berpikir bandit bukanlah ancaman bagi tuannya. Dia lalu menunjukkan kastil bernama Mortin di peta untuk mengisi perbekalan. Dia juga menunjuk jalan pintas bernama Jalan Emas menuju Vistana. Pahlawan kita tahu perjalanan ini takkan mudah, tapi ini lebih baik dari dulu. 300 tahun lalu, benua timur adalah medan perang abadi. Saat itu, tak ada yang suka orang asing, terutama barbar raksasa sepertinya. Dia teringat Melissa, yang juga menatapnya dingin saat pertama kali mereka bertemu. Penyihir itu mencatat semuanya. Curiga kalau dia seorang kriminal. Senyum tipis terukir di wajahnya saat teringat kenangan masa lalu itu. Si pemandu menyebutkan bahwa aliansi kota sekarang jauh lebih damai. Saat si pemandu sedang bicara, sesuatu di jalan menarik perhatian mereka. Tiba-tiba, mereka melihat sekelompok orang yang sepertinya dalam masalah. Petarung kita bertanya pada pemandunya, apa yang sedang terjadi di sana? Pria itu bilang mereka sepertinya bandit yang mengganggu pengelana lain. Sang petarung menyarankan untuk memutar, karena tak ada gunanya ikut campur. Tapi tiba-tiba, salah satu pria berkerudung itu melihat mereka berdua. Pemimpinnya berteriak menyuruh mereka untuk segera menghampiri. Pahlawan kita menggerutu, berpikir ini adalah masalah yang tak ingin dihadapinya. Karena tak punya pilihan, mereka berjalan ke arah pria-pria yang menunggu. Para bandit itu menghunus senjata, bersiap untuk yang akan terjadi. Dengan pedang di tangan, pria besar itu maju menghadapi mereka. Dia berhenti tepat di hadapan mereka, menatap dengan pandangan serius. Tiba-tiba, mata seorang pria berbinar dan ia berteriak sekencang-kencangnya. Dua bandit terlihat sedang mengolok-olok seorang pria bersama mereka. Seorang pria tua berteriak bahwa para pengecut itu melarikan diri. Pemimpin bandit itu tertawa, menyuruh mereka mengumumkan kedatangan tanduk mengamuk Agon. Pahlawan kita bertanya sekali lagi, apa yang mereka lakukan di sini? Pemimpin itu berbalik dan memanggilnya tanduk mengamuk Agon, yang terdengar aneh. Sang petarung bilang, dia bukanlah orang yang mereka kira, dan perjalanannya masih jauh. Dia menyuruh mereka menyingkir dari jalannya, atau pergi selamanya. Bingung. Si pemimpin bertanya lagi, apa dia bukan tanduk mengamuk Agon? Orang-orang itu saling memandang dalam diam, tak percaya dengan yang baru saja mereka dengar. Si bandit mengeluarkan belati, bertanya siapa dia yang membuat mereka bingung. Dengan wajah marah, pria itu berteriak bahwa dia hanyalah orang biasa. Pemandu kami menjerit histeris, sementara pahlawan kita hanya terdiam dengan tenang. Model